Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Siap belajar hari ini? Sebelum kita belajar, supaya kita belajar dengan nyaman, kita operasi semut dulu. Siap? Silakan bersihkan dahulu. Kalau ada sampah, ambil sampahnya, buang ke tong sampah. Kalau yang tidak ada, silakan duduk yang rapi. Sudah bersih anak-anak? Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Alia, silakan pimpin untuk baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Naila kemana? Ada yang tahu? Terus siapa lagi? Marta kemana? Terus siapa lagi? Udah, jadi 2 orang. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ingat ya anak-anak, sekarang bulan musim panas dan batuk. Jadi kalian harus jaga kesehatan dan makanan kalian. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Mujizat. Tentang mukjizat. Apa? Mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Siapa yang masih ingat apa itu mukjizat? Cung? Pintar. Terus siapa lagi yang masih ingat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Cung? Siapa? Ada yang tahu apa? Menerima kitab suci Al-Quran. Ada lagi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad apa? Bisa membelah bulan. Pintar. Kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat apa? 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 Sipa apa sip? Pintar. Karomah, maunah, dan irhas. Apa itu irhas? Irhas apa? Ada yang masih ingat irhas itu apa? Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon nabi. Kalau karomah? Karomah itu apa? Kemuliaan. Ada yang lain karomah itu apa? Hah? Karomah itu apa? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada siapa? Karomah. Para wali. Pintar. Tepuk tangan semuanya anak-anak. Alhamdulillah luar biasa. Berarti kalian masih ingat pelajaran sebelumnya. Kita akan belajar tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, ikhtiar, dan tawakal. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini, yang pertama adalah menganalisis pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis, contoh penerapan perilaku, akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Adapun indikator yang ingin kita capai hari ini, yang pertama adalah
Siswa dapat menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang ikhtiar dan tawakal. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji ikhtiar dan tawakal. Dan yang terakhir, menjelaskan dampak positif akhlak terpuji ikhtiar dan tawakal. Jadi nanti setelah kita mempelajari akhlak terpuji ikhtiar dan tawakal, kalian bisa menyebutkan, bisa menjelaskan pengertian akhlak terpuji ikhtiar dan tawakal. Yang kedua, bisa menyebutkan dalil tentang ikhtiar dan tawakal. Yang ketiga, apa? Mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji ikhtiar dan tawakal. Dan yang terakhir, menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji ikhtiar dan tawakal. Pengertian tawakal. Ada yang pernah dengar apa itu tawakal? Akhlak terpuji tawakal? Tawakal itu apa? Hah? Apa ya? Berserah diri kepada Allah. Siapa yang pernah dengar atau pernah membaca dalil tentang ikhtiar? Surat apa? Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi tawakal itu adalah menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Orang yang bertawakal adalah orang yang menyerahkan dan mempercayakan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar, pernah dengar ikhtiar? Ikhtiar itu apa? Ikhtiar apa? Ulangi ya. Melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Pintar. Siapa yang pernah dengar dalil tentang ikhtiar? Surat apa? Oh iya. Ada lagi pernah dengar, pernah baca surat Ar-Ra'd ayat 11? Yang artinya bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Lihat. Surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Contoh perilaku tawakal dan ikhtiar. Contoh perilaku tawakal dan ikhtiar, bisa dilihat contohnya? Bisa, coba baca apa? Menyadari bahwa manusia banyak kekurangan dan yang sempurna hanyalah Allah. Dalam bertawakal hendaknya kita serahkan kepada Allah. Sekarang contoh perilaku ikhtiar. Perilaku ikhtiar contohnya kita belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita kita tercapai. Yang kedua, orang tua yang mencari nafkah bagi keluarganya.
Yang ketiga, seseorang menabung demi membeli apa yang diinginkannya. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya anak-anak, adapun tahapan dalam kegiatan hari ini. Yang pertama nanti kalian menelaah foto dan kisah yang Ibu sajikan. Yang kedua, kalian mengaitkan foto dan kisah tersebut dengan akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal. Dan yang terakhir nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik anak-anak, sebelum kita membentuk kelompok agar belajar kita lebih semangat dan lebih giat, ikuti apa yang Ibu ucapkan. Siap? Siap. Kita. Cerdas. Kita. Hebat. Kita. Cerdas. Kita. Cerdas dan hebat. Tepuk tangan. Anak, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Pembagiannya menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kelompok tawakal. Yang kedua, kelompok sabar. Yang ketiga, kelompok syukur. Yang keempat, kelompok ikhtiar. Dan yang kelima, kelompok qanaah. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Mulai dari sini. Kelompok 1 berarti kelompok tawakal. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kalau nomor 1 kebagian kelompok tawakal. Kalau nomor 2, 3, 4, 5, 1, 2. 2 apa? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya sampai terakhir ya. Sekarang kelompok 1 tawakal kumpul di sini. Bisa berhitung selanjutnya? Kelompok tawakal di sini duduknya. Ayo, tadi nomor 1 tawakal, yang lain teh pindah. Tawakal ke sini. Kelompok 2 sabar di sini. Kelompok 3 syukur di sini. Kelompok 4 ikhtiar di sini. Yang kelima ikhtiar di sini. Ikhtiar di sini. Ulangi lagi, ini kelompok tawakal. Udah tawakal? Ini kelompok sabar. Ini kelompok syukur. Ini kelompok ikhtiar. Ikhtiar di sini. Dan yang terakhir kelompok qanaah di sini. Qanaah bentuk aja ke sini. Qanaah. Bawa kursinya. Qanaah. Oke, siap? Ke belakang. Kelompok teh duduknya. Kerjakan sesuai perintah ya. Silakan kerjakan sesuai instruksi ya.
Tadi pertanyaan yang pertama apa? Yang harus dijawab? Apa? Tentang apakah gambar, lihat layarnya. Tentang gambar apakah yang ada di layar? Lihat gambarnya ya. Udah dilihat gambarnya? Ya. Sekarang lihat kisahnya. Kisah Hatim Al-Asham. Ayo kerjakan sesuai instruksi. Yang pertama instruksinya apa? Apa? Instruksinya apa? Tentang apakah gambar yang di atas tadi? Yang kedua, mengapa kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara gambar tersebut dengan kisah tersebut dengan perilaku akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal? Paham anak-anak? Sok, sekarang kerjakan. Gambar ini tentang apa? Yang kedua, apakah ada hubungannya? Nomor 2, mengapa kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah? Jawab, Min. Jawab ya. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak apa-apa. Ya. Dan yang terakhir, apakah ada keterkaitan kisah gambar tersebut dengan kisahnya, dengan akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal? Ada kaitannya enggak gambar ini dan kisah ini dengan akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal? Ya. Udah belum anak-anak? Ada yang sudah belum? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok apa? Kelompok ikhtiar. Ibu kasih 10 bonus untuk kelompok ikhtiar karena pertama sudah menyelesaikan kerja kelompoknya. Kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Ya udah, tadi kelompok Alia itu kelompok apa? Kelompok apa Alia? Ikhtiar. Sakti, udah belum? Kelompok apa, Ti? Kelompok Qanaah. Ibu kasih bonus 7 untuk kelompok Qanaah. Siapa lagi kelompok yang sudah? Oke, tadi yang pertama yang sudah kelompok ikhtiar. Kita beri kesempatan kelompok ikhtiar untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok ikhtiar maju ke depan semuanya. Kelompok yang lain perhatikan ya temennya yang di depan. Alia yang keras ya. Yang lain yang keras. Sok, tiap kelompok satu orang satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan tadi. Jadi, yang gambar layar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan tadi yang ada di layar itu. Gambar ke-1 adalah tawakal. Kenapa kita harus bertawakal? Kata tawakal berasal dari kata dasar nakawa yang berarti menyerahkan atau mempercayakan. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerahkan suatu urusan pada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar ketiga
Ya, kelompok apa itu? Kelompok syukur. Coba. Oke, Ibu jawab ya. Berarti kan tadi ada di pertanyaan, apakah ada keterkaitan antara gambar tersebut dengan akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal? Ya, berarti nanti bisa dijawab pada nomor 3. Ada keterkaitannya enggak? Gambar tersebut dengan akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Ada enggak keterkaitannya? Ada enggak? Raji, ada enggak keterkaitannya kelompok ikhtiar? Ya, ada enggak? Tidak ada. Oke, ada yang mau di... Terima kasih sudah mau memberikan saran atau tipsnya. Kami akhiri saja sampai di sini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan anak-anak. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok ikhtiar dan kelompok yang lainnya cukup baik. Sekarang kumpulkan hasil kerja kelompoknya ke depan. Oke anak-anak, untuk nilai yang tertinggi dalam diskusi ini. Siapa? Kelompok mana menurut kalian yang tertinggi nilainya? Kelompok ikhtiar dan kelompok syukur. Tepuk tangan. Jadi tadi lihat gambar yang ada di layar. Yang pertama gambar apa? Gambar apa yang pertama? Gambar bertawakal. Yang kedua gambar apa? Syukur. Yang ketiga gambar apa? Yang keempat gambar putus asa. Jadi ada hubungannya enggak gambar tersebut dengan, ada kaitannya enggak gambar tersebut dengan akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal? Ada enggak? Ada. Berarti gambar nomor berapa yang ada hubungannya? 1, 2, dan 3. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini adalah kita itu harus selalu berperilaku akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Kenapa kita harus berperilaku ikhtiar dan tawakal? Karena kalau kita selalu berperilaku ikhtiar dan tawakal, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang perilaku akhlak terpuji, yaitu qanaah, sabar, dan syukur. Karena tadi sudah dijelaskan tentang tawakal dan ikhtiar. Berarti kita minggu depan kita akan belajar tentang qanaah, sabar, dan syukur. Sekarang kita baca doa. Sebelum istirahat, Alia silakan baca doa. Tuh, pimpin untuk baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.